Bukan sekedar, jadi kata kuncinya bukan sekedar salah urus ya. Ya, oke. Jadi orang bilang, wah energi kita mismanagement. No. Ini bukan salah urus. Ini salah keberpihakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Bincang Perubahan di seluruh penjuru negeri yang sedang menyaksikan acara ini. Pada sore hari ini kita sedang membahas suatu persoalan yang sangat penting bagi hajat hidup masyarakat banyak, terutama masyarakat negeri ini, yaitu tentang bahan bakar minyak atau BBM yang pada awal September kemarin dinaikkan oleh pemerintahan Jokowi di kesempatan awal September itu. Dan telah hadir bersama kita salah satu narasumber kita, ekonom yang sudah tidak asing lagi karena memang bukan orang asing. Beliau adalah Dr. Ihsanuddin Nursi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini? Insyaallah dalam dengan Allah. Alhamdulillah. Amin. Semoga makin barokah hidupnya. Insyaallah. Makin sehat. Amin. Dan tentu kita baru saja mendapatkan kabar yang kurang menggembirakan bagi masyarakat negeri ini dengan dinaikannya BBM. Padahal baru saja ekonomi rakyat negeri mulai menggeliat setelah mengalami pandemi COVID-19. Dan banyak yang membahas dari berbagai sudut pandang terkait dengan kenaikan BBM ini. Namun kali ini kita akan membahas dari sudut pandang yang berbeda. Terutama kita akan membahas dalam konteks BBM itu kenapa bisa demikian dan apakah dia termasuk barang publik atau barang konsumtif atau komersial. Dan saya pikir di situ akan kita mendapatkan jawaban-jawaban yang khas, yang baru, dan tentu kita akan mendapatkan sudut pandang dari Bung Ihsanuddin Nursi yang sangat tajam dan tentu akan mencerahkan kita. Bagaimana Bang Nursi memandang bahwa sebenarnya kenaikan BBM ini karena terkait dengan cara pandang BBM itu sebagai bahan barang milik publik atau barang komersial, apakah memang layak dikomersialkan, apakah rakyat ini dia hubungannya dengan pemerintah itu hubungan penjual dan pembeli atau sifatnya hubungan yang harus dilayani dan seterusnya. Mungkin dari sini kita akan membicara itu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita baca pasal 33 ayat 2 ya. Undang-Undang Dasar 45 yang kemudian diubah tapi pasal ayat 1, 2, 3 tidak ubah, masih tetap, kecuali ayat 4 dan ayat 5 sebagai tambahan. Maka ayat 2 mengatakan cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dalam penjelasannya disebut jika orang per orang menguasai hajat hidup orang banyak, maka rakyat banyak ditindasi. Jadi artinya perspektif yang muncul, penjelasannya tidak dipakai oleh Undang-Undang Dasar 2002. Tapi tetap berlaku tentang cabang-cabang produksi yang penting yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ada pengertian yang memang menarik bahwa konstruksi berpikirnya yang disebut dengan cabang-cabang produksi yang penting. Cabang-cabang produksi yang penting ini apa? Lalu yang menguasai hajat hidup orang banyak ini apa? Apa pengertian dikuasai oleh negara? Ada 3 di sini. Kalau mau diambil di situ. Tapi sebelum sampai ke situ saya mengatakan jika penjelasannya tidak dipakai oleh Undang-Undang Dasar 2002 yang menyatakan jika hajat hidup orang banyak dikuasai oleh orang per orang, maka rakyat banyak yang ditindasinya. Dia sesungguhnya balik ke dalam terminologi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Ada 3 kalimat penting. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Maka perekonomian tidak diserahkan ke dalam mekanisme pasar bebas. Khususnya dalam konstruksi hajat hidup orang banyak. Itu namanya interpretasi ayat ke ayat. Interpretasi ayat ke ayat. Jadi perekonomiannya disusun dalam rangka hajat hidup orang banyak,
melalui kekuasaan negara untuk kemakmuran rakyat, gitu ngelihatnya. Ya. Nah, ketika masuk ke sebagai usaha bersama, maka boleh yang namanya swasta melakukan usaha. Tapi dia tidak boleh sampai akhirnya mendikte masyarakat. Boleh koperasi melakukannya, tapi tidak boleh sampai mendikte. Karena kata kuncinya, 3 pelaku ekonomi ini hidup dalam azas kekeluargaan. Jadi pelaku koperasi, pelaku BUMN, pelaku korporasi swasta tunduk pada apa yang disebut dengan azas kekeluargaan. Ada yang menyebutnya sebagai brotherhood system. Kalau saya, azas kekeluargaan itu dengan basis sebagai kebersamaan tadi, tunduk apa yang disebut dengan competitiveness, sekaligus cooperativeness. Jadi ada persaingan, tapi juga ada kebersamaan yang disebut oleh Barat sebagai kooperatif. Di satu sisi ada kooperatif, tapi di sisi lain ada kompetitif. Jadi dibangun kebersamaan, tapi dibangun juga persaingan. Itu dilakukan oleh Barat. Nah, Anda bayangkan nggak? Pada sampai dengan tahun 2005-2010-an, itu masih penguasa energi di dunia 7 sister istilahnya. Cuma 7 negara. Bukan, 7 perusahaan di dunia. Cuma 7 perusahaan dunia. Setelah situasinya Amerika terpukul habis di 2008 lewat kekalahan perang dagang, dia berubah menjadi 4 sister. Yang ada cuma ada Exxon, Chevron, Gazprom, Saudi Aramco tambahannya. Lalu ada Iran tambahan pemainnya. Tapi pemain dominan ya ini nggak lebih Saudi Aramco, Exxon, Chevron, Gazprom. 4 pemain. Gazprom terbukti dia bisa mendikte Uni Eropa sehingga sekarang Uni Eropa berantakan. Jadi walaupun yang namanya Amerika, NATO menyatakan dia memberikan sanksi kepada Rusia untuk tidak boleh mengekspor gasnya ke Uni Eropa, Putin malah bilang saya tidak akan mengekspor sama sekali. Berantakan sekarang Uni Eropa. Bukan sekedar dia, lo nggak usah melarang saya untuk mengekspor. Saya memang tidak akan mengekspor ke sana. Bukan cuma sekedar tadinya. Jadi pemberitaan terakhir mengatakan bahwa Putin malah mengikuti format itu untuk sekaligus sama sekali tidak mengekspor. Sehingga dalam musim dingin di Eropa yang akan datang ini, dia terancam ketiadaan gas dan tidak terancam tidak ada pemanas. Anda kebayang nggak? Tidak terancam. Dan itu artinya kekuatan Amerika harus habis-habisan mendukung Uni Eropa untuk menyediakan gas dalam rangka menghadapi musim dingin. Wah, itu relasi berpikirnya. Menarik kan? Iya. Nah. Jadi BBM di negeri ini masuk ke arah mana? Tunggu dulu. Saya ingin mengatakan karena nanti Indonesia tidak bisa terlepas dari 4 ini. Kesana, ya? 4 ini juga tidak pernah bisa lepas. Tidak pernah bisa bayangkan sampai dengan sekarang Exxon dan Chevron tetap berkuasa di Indonesia. Itu bukti. Begitu juga ketika Cina masuk, Anda bisa lihat bagaimana CNPC, Sinopec gitu ya, CNOOC dan PetroChina tetap berkibar di Indonesia gitu, bisa kelihatan gitu. Nah, balik sekarang kalau Anda balik ke Indonesia. Kalau Anda melihat ke Indonesia, maka konstruksinya berarti ketika kita lihat disusun dengan azas kekeluargaan gitu ya. Azas sebagai usaha bersama, maka sesungguhnya kata kuncinya BUMN harus menjadi pelaku utama dalam menyediakan hajat hidup orang banyak, khususnya energi. Dalam praktek, karena IMF dan World Bank memerintahkan reformasi struktural di bidang energi, ulang kalimatnya, reformasi struktural bidang energi. Tahun berapa itu, Bang? Mulai tahun 97 di letter of intent pertama pada November 97 tutup 16 bank, lanjut lagi pada letter of intent kedua di Februari 98 dan kemudian letter of intent yang antara lain isinya reformasi sektor energi dan akibatnya adalah sektor energi harus dipasar bebaskan, tunduk pada mekanisme pasar. Itu perintah IMF Bank. Dan mereka sekarang bangga bilangnya Indonesia wajib melanjutkan reformasi struktural berkesinambungan. Itu kalimatnya dilanjutkan. Tapi orang Indonesia diam semua, tidak ada protes. Protes baru BBM. Padahal kemarin Bank Dunia menyatakan Indonesia wajib melakukan reformasi struktural berkesinambungan. That's, Anda mestinya nggak marah dong. Orang Bank Dunia sudah bilang kayak gitu duluan kok. Bank Dunia sudah ngomong kayak gitu duluan. Indonesia membutuhkan reformasi struktural berkesinambungan. Artinya reformasi struktural bidang energi adalah melepas harga minyak ke pasar bebas, tunduk pada mekanisme pasar. Lalu Anda baru protes ketika dinaikin, padahal Anda sudah perintah duluan. Wajar-wajar aja. Nggak ada yang baru kalau dilihatnya dari situ gitu. Jadi kenaikan ini hanya efek kebijakan masa dari sebelumnya yang sudah terstruktur itu ya, Pak? Nah, dimulai dari protes-protes kami tentang Undang-Undang 22 tahun 2001 tentang migas.
yang berkali-kali kami mengajukan ke Mahkamah Konstitusi, 3 kali dibatalkan, tapi kemudian masuk ke Balegnas, Badan Legislasi Nasional, menjadi program. Tapi sampai dengan sekarang berarti sudah berapa tahun? Sudah 7 tahun lebih, nasibnya tidak jelas. Bahkan kemudian hilang dalam program pembahasan legislasi nasional. Apa poinnya? Karena Anda sedang mendengar yang namanya perintah Bank Dunia IMF untuk tunduk pada mekanisme pasar terhadap sektor energi, maka tidak perlu Anda merancang, biarkan itu apa adanya. Lepas. Liberal. Maka keluarlah kalimat Perpres, keluarlah kalimat PP, itu tunduk harganya, itu begini subsidinya, semuanya PP, tapi basis undang-undangnya. Pada saatnya sama, sejumlah orang menyatakan ketiadaan investasi pada sektor hulu disebabkan kesalahan Undang-Undang 22 tahun 2001. Bukan itu. Kesalahannya adalah karena memang Indonesia tetap tidak memberi daya tarik dalam persoalan investasi energi. Padahal come to my country to invest. Gitu kalau melihatnya. Dengan begitu sesungguhnya dibalikin kepada perekonomian disusun berdasarkan sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan pada cabang-cabang produksi yang penting, maka sesungguhnya kita harus tunduk dan patuh bahwa energi adalah hajat hidup orang banyak dan masyarakat tidak boleh didikte oleh segelintir orang. Segelintir orang itu termasuk yang dari luar tadi. Tidak peduli apakah dari dalam atau dari luar, tidak ada urusan. Korporasi domestik atau korporasi luar, pada hakikatnya itu yang disebut dengan segelintir orang. Dalam bahasa kerennya sekarang oligarki. Ya, jadi nampaknya paradigma barang-barang publik atau public goods maupun barang-barang commercial goods, commercial goods, tapi yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu kita sedang melanggar sendiri konstitusi kita rupanya. Sudah sejak lama. Saya bahkan dalam Mahkamah Konstitusi menyebut begini. Jadi suatu hari ketika saya menjadi saksi ahli di Mahkamah Konstitusi, saya menyatakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 67 tentang penanaman modal asing masih tegas menyatakan apa-apa yang merupakan hajat hidup orang banyak, baik barang publik maupun jasa publik. Masih tegas. Misalnya listrik nggak boleh, frekuensi nggak boleh, rumah sakit nggak boleh, pelajaran nggak boleh, pendidikan maksudnya nggak boleh. Itu kan jasa publik tuh nggak boleh. Rumah sakit juga nggak boleh. Jadi ada 6 yang nggak boleh itu. Nah, terbayangkan oleh Anda bahwa orde baru yang katanya neolib itu ternyata masih bisa berpikir. Masih ada hajat hidup gitu ya, orang banyak yang tidak di pasar bebas. Nah, baru setelah yang namanya diberlakukan Paknov dan Pakto, dalam hal ini prinsip-prinsip neoliberal, orde baru betul-betul terpuruk dan perekonomian Indonesia sungguh-sungguh tidak pernah mengalami pemulihan. Jadi kalau ada orang bilang kita dalam posisi pulih, enggak, saya nggak bilang pulih. Saya selalu bilang menyatakan fundamental makro Indonesia rapuh. Saya selalu bilang begitu. Dan saya bisa membuktikan. Apa indikatornya? Nilai tukar. Kita tidak pernah bisa menentukan nilai tukar yang stabil dengan harga yang baik. Itu sangat tergantung dengan sangat tergantung pada berbagai faktor. Jeleknya ketika Anda gagal pada fundamental makroekonomi yang rusak kayak gitu, yang rapuh kayak gitu, Anda serta-merta menyatakan 1.000 jadi Rp1, 100.000 menjadi Rp100, dan Anda bilang nggak ada masalah kok, uang Rp1 atau Rp100 itu tetap diterima pasar, hanya pengurangan 0,3. No. Mari kita berdiskusi dulu tentang uang. Uang itu sebagai indikator kekuatan atau kelemahan perekonomian satu bangsa. Gitu dong melihatnya. Nah, balik lagi sekarang ke energi. Kalau kita bilang bahwa ternyata dia sebagai barang publik berhadapan dengan problematik kebijakan, maka pertanyaan besarnya menjadi sesungguhnya kebijakan ini berpihak kepada siapa? Apa pijakannya? Lalu apa arti saya bersumpah demi Allah bahwa saya akan menjalankan undang-undang dan konstitusi? Gitu. Itu apa arti sumpah itu gitu? Saya nggak tahu. Saya cuma nanya aja. Apalagi di atasnya ada kitab suci. Iya, apalagi ada kitab suci gitu. Cuma nggak dibaca masalahnya. Persoalan pokoknya bukan soal tidak dibaca atau tidak. Persoalan pokoknya adalah ketika kitab suci ada di belakang kepala dan saat itu sumpah jabatan terjadi, jangan lupa kekuasaan Anda akan segera berakhir. Dan dalam waktu singkat Anda akan dimintakan pertanggungjawaban. Dan itu bukan pertanggungjawaban dunia, termasuk akhirat. Pasca dunia. Mulki mumman tasya. Ditarik itu kekuasaan, diberikan itu kekuasaan. Gitu. Jadi mungkin tidak kita bisa mendorong supaya public goods itu bisa tidak dijadikan barang komersial, tapi dikelola untuk menarik.
Itu yang saya sebut berkali-kali. Di satu sisi pemerintah menerima isu tentang reformasi struktural di sektor energi berbasis fosil, berubah menjadi reformasi struktural di bidang energi berbasis baru terbarukan, renewable energy. Karena tunduk pada global climate change dan merangkap pengurangan gas emisi rumah kaca. Oke, baik sekarang. Oke, di satu sisi peristiwanya adalah hajat hidup orang banyak, konsumsinya terus meningkat. Oke. Pada saat yang sama, energi berbasis fosil terus menurun. Berkurang kita stoknya. Dari 1,3 juta barel per hari, sekarang cuma tinggal 600.000 barel per hari. Harus impor sebagian. Harus impor sebagian. Nah, dari pengurangan ini, suka tidak suka, karena tidak adanya investasi di hulu, di sektor hulu yang menghasilkan minyak eksplorasi, maka Indonesia mengunyah habis isu tentang global climate change untuk energi baru terbarukan, renewable energy. Muncul pertanyaan, ini punya kecepatan meningkat konsumsi, tapi kemudian juga cepat menurun produksi. Pada saatnya sama, ini kemampuan untuk menggantikan fosil sama apa enggak? Ya. Apakah perbaruan pada energi berbasis renewable itu punya kecepatan yang sama menggantikan? Ada nggak bahannya banyak tersedia. Anda punya nikel, Anda punya matahari, Anda punya bahan-bahan jarak bahkan, buat jarak, geothermal juga punya. Macam-macam. Jadi saya punya master plan tentang renewable energy sesungguhnya gitu ya. Tapi bagaimana kita melihat akselerasi pada penurunan produksi fosil, tapi pada sektor akselerasi pembangunan pada renewable. Kan mestinya imbang. Ini cepat menurun, ini cepat meningkat gitu. Dan ini soal dua-duanya adalah soal energi ini sektor hajat hidup orang banyak atau sektor komersial. Nah, ketika Anda kelihatan bermalas-malasan untuk mengurus seperti ini, maka sesungguhnya Anda sedang terbukti menyatakan bahwa sektor energi adalah sektor komersial. Nah, itu terbukti sesungguhnya ketika pada 17 November 2014 harga premium berubah dari 6.500 ke 8.500. Saat itu 8.500 adalah harga pasar. Itu di zaman siapa itu? Di zaman Jokowi Widodo pertama berkuasa. Pertama berkuasa. Ya. Jadi langsung menyesuaikan harga pasar kala itu. Nah, kala itu menyesuaikan dengan harga pasar karena perintah Bank Dunia sudah 2 kali, perintah dalam tanda petik. Pada bulan Maret 2014 dan pada Oktober 2014. Kebayangkan saya ingat. jadi memang sangat besar pengaruh liberalisasi itu terhadap penentuan harga kita. Saya sebenarnya kalau mau cerita tentang liberalisasi, penentuan liberalisasi itu, saya bisa bercerita lebih dalam ketika masuk ke dalam utang, Bang Yudi. Utang. Di mana di Indonesia tidak terjadi pembahasan, tapi di luar negeri orang-orang kaya itu berpikir tentang betapa pentingnya melakukan pembahasan utang pada emerging countries gitu ya, emerging market itu IMS, dengan hutang yang tinggi. Mereka punya 5 kajian, tapi bukan sekarang bahas. Ya. Baik, ini udah panjang sekali kita bahas, tapi mungkin kita sudah mendapatkan poin penting bahwa pengelolaan energi di negeri ini sebenarnya kita tidak sekedar, jadi kata kuncinya bukan sekedar salah urus ya. Ya, oke. Jadi orang bilang, wah energi kita mismanagement. No. Ini bukan salah urus. Ini salah keberpihakan. Gitu. Salah menempatkan dari awal positioningnya. Iya, betul. Jadi semestinya dipandang sebagai barang milik publik dan sebagai hajat hidup orang banyak. Jadi dijadikan barang komersial yang dilepas ke pasar. Walaupun mereka masih bilang kan ada subsidi katanya. Itu bukti bahwa sesungguhnya tidak sepenuhnya commercial goods. Iya, tidak sepenuhnya tunduk pada ketentuan harga pasar gitu. Kan masih ada subsidi. Lalu ributlah soal subsidi yang diberikan pada masyarakat itu dialihkan ke subsidi langsung. Apa itu subsidi? Nanti dulu pembahasannya. Kita akan bahas subsidi yang lain di kesempatan berikutnya. Tetapi kita mendapatkan poin yang paling penting di sini, bahwa karena keliru dalam memandang BBM maupun energi kita sebagai public goods ataupun barang hajat hidup publik, dijadikan sebagai barang komersial, sehingga kita salah mengelolanya. Bukan sekedar salah menentukan harga pun kita tidak mampu untuk tidak keluar dari. Dan karenanya hingga hari ini pemerintah tidak berani terbuka bagaimana struktur biaya impor, bagaimana struktur biaya produksi, dan dari struktur biaya produksi sendiri dengan biaya impor menjadi harga yang campuran.
Saya sebutnya sebagai price hybrid price, harga campuran. Lalu kemudian apakah memang 10.000 itu sebenarnya merupakan harga campuran at cost atau harga campuran yang masih disubsidi? Gitu. Ini persoalan kejujuran dan keterbukaan, nampaknya belum keluar. Sudah lama tuh persoalan itu begitu ya. Jadi luar biasa. Iya. Bagaimana kalau sudah tidak jujur baru mengelola urusan publik ini? Jadi kebijakannya sangat. Biasanya saya ngomongnya begini, tidak akan pernah satu kekuasaan itu kokoh, kukuh dan memberi manfaat bagi masyarakat luas ketika basisnya adalah kecurangan dan ketidakjujuran. Tidak pernah ada. Jadi tidak ada basisnya dalam sejarah umat manusia. Ketika kekuasaan itu basisnya adalah ketidakjujuran, kecurangan, dia menghasilkan harkat martabat manusia yang kokoh dan kukuh serta utuh. Nggak ada itu sejarah. Termasuk dalam menentukan. Saya ngambil contoh sederhana. Lihat masyarakat Amerika selama satu abad ini. Minimal sejak yang namanya Theodore Woodrow Wilson menyatakan geoengineering, hingga hari ini masyarakat Amerika adalah masyarakat cemas yang disebut oleh Joseph Schumpeter sebagai anxiety people. Gitu. Cemas, gelisah terus. Gelisah terus. Baik, semoga kita tidak ikut-ikutan gelisah. Ya. Suka tidak suka Anda gelisah karena ketidakjelasan apakah ini barang publik atau barang komersial. Oleh karenanya kita ke depan harus mulai menentukan dan meletakkan dengan porsi yang tepat bahwa pengelolaan hajat hidup orang banyak itu bagian dari barang publik yang harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran publik. Sesuai dengan amanat konstitusi. Gitu kalimat kuncinya supaya kita tidak dipandang pakai cara pandang ini pandang itu aja. Baik, saya pikir ini mungkin yang di podcast sore kali ini kita mendapatkan poin penting di situ bahwa pangkal utama terjadinya kekisruhan baik menentukan harga, baik terjadi subsidi segala macam isu-isu itu sebenarnya dari menentukan cara pandang pengelolaan BBM maupun barang-barang hajat hidup orang banyak itu tidak ditempatkan sebagai porsi public goods dan kosongnya ketentuan hukum yang menyatakan apakah energi itu hajat hidup orang banyak atau bukan. Ya, intinya di konstitusi sebenarnya sudah ada, tapi tidak diderivasikan dalam bentuk undang-undang. Dan undang-undangnya sedang diuji di konstitusi waktu itu, kemudian dibalikkan lagi untuk diperbaiki, tapi sampai hari ini tidak jelas nasibnya. Itulah nasib kita di negeri ini, dari undangnya yang tidak jelas. Hingga harga itu makanya saya bilang masyarakat cemas jadinya. Jadi cemas juga kita. Baik, mudah-mudahan dengan kecemasan ini kita juga bisa berpikir lebih jernih. Gitu. Dan juga dengan kecemasan itu membuat kita juga kembali kepada terikat kepada hablum minallah yang lebih kuat sehingga kita juga punya spiritual yang bisa membantu. Karena bagaimanapun energi itu bersumber dari Allah. Ya. Jadi percayalah bahwa dia akan memberikan terbaik pada hambanya ketika dia beriman dan percaya hari akhir. Masya Allah. Amin. Itu closing dari Bang Norsi yang sangat berat bagi kita. Terima kasih Bang Norsi. Ya, terima kasih. Dan para pemirsa yang dihadiri ikut mengikuti channel ini. Kita akan bertemu lagi dengan bincang perubahan pada kesempatan lain. Dan mungkin kita akan membahas dalam topik-topik yang lebih hangat lagi dan lebih penting. Demikian kami mohon maaf, saya Wahyudi Al-Maroki dan Bang Norsi, kita undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.